Oke, selamat datang di perkuliahan Metodologi Penelitian Program Studi Tadris IPA IAIN Kudus bersama saya Pak Imat. Kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang yang namanya tren penelitian pendidikan IPA di era milenial. Oke, berbicara tentang penelitian pendidikan IPA, maka kali ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan historinya nih, histori tentang pendidikan IPA. Nah, pendidikan IPA atau pengajaran IPA itu muncul istilah awalnya adalah Didactics of Science, yaitu pada tahun 1970 yang selanjutnya dikenal sebagai Science Education atau pendidikan Science atau pendidikan IPA. Nah, pendidikan IPA awalnya ini menekankan pada 3 komponen, yaitu tentang content knowledge ya, atau pengetahuan terhadap konten, kemudian teacher teaching, yaitu bagaimana seorang guru itu mengajarkan IPA atau konten IPA tadi, kemudian student learning, yaitu bagaimana siswa mempelajari konten yang diajarkan tadi. Jadi 3 komponen ini atau di sini dikenal sebagai the classical didactic triangle of student teacher. Jadi segitiga didaktik klasikalnya si student dan teacher ya yang untuk mempelajari konten dari IPA. Oke, jadi dengan demikian kalian kalau ingin mempelajari tentang atau ingin mengeksplorasi terkait dengan pendidikan IPA, 3 komponen penting ini bisa dijadikan rujukan, yaitu bagaimana proses pengajaran oleh guru, kemudian bagaimana proses pembelajaran atau proses belajarnya si siswa, dan bagaimana itu merepresentasikan atau memaparkan konten-konten keIPA-an, atau mungkin bisa jadi bagaimana konsep IPA ini saling terkait satu sama lain sehingga akan mudah dipelajari oleh siswa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di slide yang kedua, kita akan melihat bagaimana pendidikan sains itu berubah dari waktu ke waktu, atau bagaimana transformasi pengajaran sains yang dulu dan bagaimana sekarang ini. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu hakikat pendidikan sains, di mana di sini kalau kita berbicara pendidikan sains berarti di situ ada 2 komponen, yaitu pendidikan dan sains. Nah, kalau kita berbicara terkait pendidikan, maka sebenarnya tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menghasilkan atau menciptakan manusia dengan pribadi dengan berbudi yang memiliki atau pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, ketika kita berbicara pendidikan dan hubungannya dengan manusia, maka di sini aspek sosiologis dan psikologis tentu saja perlu kita pelajari. Nah, itu kalau kita melihat dari sudut pandang pendidikan. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang natural science, karena ini tadi pendidikan sains, maka komponen selanjutnya adalah science atau IPA. Sains dilihat dari yang namanya produk, kemudian proses, dan nilai dan sikap. Jadi 3 hal ini yang ketiga hal tersebut ada kaitannya dengan manusia. Nah, bagaimana produk sains ini bisa mencukupi kebutuhan manusia, atau produk sains ini dilatar belakangi oleh kebutuhan manusia. Nah, kemudian proses sains ini bagaimana manusia pada akhirnya mempelajari sains atau menghasilkan produk sains ya, berprosesnya bagaimana, sehingga dalam prosesnya ini juga ada nilai dan sikap yang bisa kita lihat dari manusia itu sendiri. Jadi 3 hal ini, produk, proses, maupun nilai dan sikap dari manusia itu adalah satu kesatuan yang saling terkait. Nah, jadi kalau kita mempelajari pendidikan sains dan kita melakukan riset, 2 aspek penting tadi, kita dari sudut pandang pendidikan maupun hakikat dari sains atau IPA itu seperti apa. Nah, pendidikan sains itu mengalami pergeseran. Nah, di mana di awal kemunculannya itu hanya menekankan pada aspek pengajarannya, yaitu melalui penyampaian, atau di sini dibahasakan sebagai telling science. Jadi menceritakan konten sains yaitu seperti apa. Nah, semakin berkembang ke sini, kebutuhan telling science atau menceritakan terhadap konten itu semakin harus diimbangi juga dengan yang namanya doing science, karena proses
pemahaman sains tidak lagi hanya behavioristik ya, atau diceritakan atau diberikan melalui penjelasan atau kelas secara ceramah, tetapi di sini yang penting adalah bagaimana mengkonstruksi pengetahuan dengan cara doing science atau mengerjakan science. Nah, dengan demikian yang dituntut dari pendidikan sains di era sekarang itu adalah sains yang memang tidak hanya explaining tapi juga hands on tadi ya, hands on atau melakukan pekerjaan tangan gitu atau praktek. Nah, sehingga dari proses tersebut bisa terkonstruksi dengan baik pemahaman sainsnya ya, dan yang diperoleh atau outcome yang diperoleh adalah kognitif ya, tidak hanya kognitif pemahaman saja atau kemampuan berpikir, tetapi juga secara sikap atau tata nilai, yaitu aspek afektif serta psikomotorik atau skill ya, skill psikomotorik dari peserta didik itu juga semakin terlatih untuk ketika berbicara terkait dengan sains. Dari outcome itu maka tadi ada kaitannya dengan pendidikan, di mana pendidikan itu pada dasarnya adalah bagaimana menciptakan manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, melalui sains atau melalui doing science tadi diharapkan juga hasil yang diperoleh secara kognitif, afektif, dan psikomotorik itu adalah mensupport atau mendukung terciptanya manusia yang berbudi pekerti yang luhur tadi. Sebagai contoh misalkan ketika kegiatan praktik ya, praktikum, dan di sini banyak yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik harus mampu berkolaborasi dengan temannya, peserta didik harus bisa memahami tata aturan untuk mengerjakan suatu produk sains. Nah, di situ secara afektif, kognitif maupun psikomotorik bisa difungsikan untuk menciptakan atau mensupport sehingga proses untuk terbentuknya manusia yang berbudi pekerti luhur itu dapat tercapai. Nah,